Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu pada modul 2 Data Flow Diagram atau DFD. Jadi yang pertama yaitu apa sih yang melatar belakangi kita untuk melakukan praktikum ini? Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM ini sendiri adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja, proses, dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Diagram ini dipopulerkan oleh Ed Yordon dan Larry Constantin pada akhir 1970-an dalam bukunya yang bertajuk Struktur Desain. DFD membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Ada berbagai simbol yang digunakan dalam DFD, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan panah. Setiap simbol memiliki makna yang berbeda dan diberi label untuk penjelasan tiap step tersebut. Pegasus Motoren adalah salah satu usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang persewaan sepeda motor. Pada modul 1 telah tersusun database sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren. Dalam penyusunan sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren, dibutuhkan ketelitian dan mengetahui hubungan antar subsistem yang telah disusun dalam perkembangan aplikasi. Selain itu, dibutuhkan model pula untuk memudahkan menganalisis batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem fisik. Dengan demikian, maka perlu untuk membuat data flow diagram dari sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren. Rumusan masalah pada modul ini yaitu bagaimana sih pembuatan data flow diagram sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren menggunakan Power Designer. Tujuannya yaitu pertama, mengetahui entitas sistem informasi manajemen Pegasus Motoren. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan antar entitas pada sistem informasi manajemen Pegasus Motoren. Yang ketiga yaitu mengetahui proses pembuatan dari data flow diagram atau DFD, sistem informasi manajemen Pegasus Motoren. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada subbab tinjauan pustaka ini yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan. Nah, pengertian sistem informasi manajemen sendiri yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen yang memiliki tujuan untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Pada subbab yang selanjutnya yaitu definisi data flow diagram atau DFD. Data flow diagram merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Nah, dengan adanya data flow diagram ini, maka pemakai sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Salah satu komponen sistem informasi yang harus didesain adalah model atau prosedur sistem. Dalam mendesain model, sistem analis harus memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah manajemen dan proses bisnis yang baik terkait dengan masalah sistem yang akan dibuat desain modelnya. Pada prinsipnya, setiap tools pemodelan sistem dapat digunakan untuk membuat desain model. Salah satunya yang paling populer adalah data flow diagram atau sering dikenal dengan istilah diagram alir data atau DAD. Nah, selanjutnya yaitu pada subbab ketiga, tujuan dan fungsi data flow diagram.
Tujuan dan fungsi data flow diagram yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, DFD adalah merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Yang kedua yaitu DFD merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, DFD ialah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang ketiga yaitu DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Pada subbab keempat yaitu levelisasi data flow diagram. Nah, terdapat di sini terdapat 3 level pada DFD. Yang pertama yaitu diagram konteks. Nah, diagram konteks ini adalah diagram yang menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Merupakan tingkat tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Selanjutnya yaitu diagram 0 atau diagram level 1. Merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Pada DFD level 1 ini merupakan turunan dari DFD level tertinggi serta memuat informasi lebih rinci dibandingkan dengan DFD sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu diagram rinci, yaitu merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram 0. Pada subbab kelima yaitu simbol data flow diagram. Nah, simbol data flow diagram ada 4, yaitu yang pertama external entity. Nah, external entity adalah pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Nah, external entity ini akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Simbol DFD yang satu digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang. Dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya yaitu proses. Proses dalam DFD adalah proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output menjadi format yang berbeda. Hal ini digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya. Nah, seperti ini bentuk simbolnya. Selanjutnya aliran data atau data flow adalah arus data yang mengalir di antara suatu proses, terminator, dan data store. Hal ini digambarkan dengan simbol arah panah. Ini simbolnya. Selanjutnya data store. Data store adalah file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Dengan kata lain, data store ini adalah database. Biasanya data store berupa tabel sehingga lebih mudah diolah. Setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Seperti dikutip dari visual paradigma data store, digambarkan dengan simbol 2 garis sejajar. Data store. Baik, selanjutnya subbab yang ke-6 yaitu cara penggambaran data flow diagram. Berikut langkah-langkahnya yaitu identifikasikan entitas luar, input, dan output. Yang kedua yaitu membuat diagram konteks. Caranya yaitu tentukan nama sistemnya, tentukan batasannya, kemudian apa saja terminator yang ada dalam sistem, tentukan apa yang diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem, kemudian baru gambarkan diagram konteks. Kemudian buat diagram level 0. Kemudian buat diagram level 1. Selanjutnya DFD sudah terbentuk. Nah, umumnya kesalahan dalam pembuatan DFD adalah sebagai berikut. Proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output atau black hole. Yang kedua yaitu proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input atau miracle.
dan banyak-banyak kesalahan yang lainnya. Nah, subbab selanjutnya yaitu Power Designer. Power Designer ini adalah aplikasi yang kami gunakan pada praktikum modul 2 ini. Power Designer adalah software tools dengan pendekatan model driven yang digunakan untuk menyelaraskan bisnis dan teknologi informasi. Tools ini merupakan enterprise modeling yang membantu mengimplementasikan enterprise arsitektur dan membawa lingkungan manajemen metadata yang kuat untuk siklus hidup pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan yang akan dilakukan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membuat data flow diagramnya. Untuk membuat data flow diagramnya, kita pilih data flow diagram, kemudian oke. Kita tunggu hingga tampilan Power Designer muncul. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat DFD, sebelumnya kita akan membuat diagram konteks terlebih dahulu atau diagram bolak-balik. Dengan yang pertama masukkan external entity dengan sejumlah 5 karena kita memakai 5 entitas. Kemudian setelah memasukkan entitas, kita masukkan suatu proses. Entitasnya kita beri nama dulu. Untuk yang pertama yaitu entitas penyewa. Yang kedua, yang ketiga ada gudang. Keempat ada motor. Dan yang kelima, entitas nota. Untuk prosesnya itu kita beri nama sistem informasi penyewa motor. Nah, kemudian kita berikan ini flow untuk masing-masing entitas. Sebelumnya kita perbaiki dulu untuk posisi dari entitas-entitas masing-masing lebih tertata. Kemudian kita berikan alirannya. Nah, setelah membuat aliran seperti ini, maka kita perlu untuk memberikan penamaan untuk masing-masing aliran. Maaf, ini salah. Ini berarti bahwa entitas tersebut memberikan input dan menerima output dari sistem informasi tersebut. Yang pertama untuk penyewa memberikan input ke entitas penyewa.
Nah, kemudian untuk output yang diterima, staff masukkan informasi tagih informasi tagihan sewa. Output yang diterima yaitu sekarang sewa. Terbalik. Kesepakatan sewa. Nah, kemudian untuk input yang dimasukkan dari gudang yaitu informasi stok motor. Informasi stok motor. Kemudian gudang akan menerima output motor siap disewa. Kemudian motor memberikan input daftar penyewa motor. Kemudian motor sistem memberikan output riwayat penyewaan. Kemudian nota memasukkan input data penyewa terhadap sistem. Kemudian sistem memberikan output ID nota. Nah, setelah kita membuat penamaan untuk masing-masing aliran, maka kita perlu memunculkan nama tersebut dengan cara mengklik kanan pada aliran, kemudian memilih format, kemudian kita pilih konten, dan kita pilih nama. Kita munculkan nama untuk setiap aliran. Nah, Nah, setelah kita memunculkan nama dari masing-masing aliran, maka untuk diagram konteksnya sudah jadi, bentuknya seperti ini, menggunakan 5 entitas, dan masing-masing entitas mempunyai kegiatan masing-masing terhadap sistem informasi, di mana masing-masing entitas memberikan input data,
dan si sistem akan memberikan output terhadap masing-masing entitas. Setelah membuat diagram konteks, maka kita akan membuat data flow diagram untuk level 0-nya. Langkah yang kita pakai yaitu mengklik kanan pada proses sistem informasinya, prosesnya, maka kita pilih decompose proses. Nah, kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita klik kanan lagi untuk sistemnya, kita pilih open diagram. Nah, setelah kita mengklik open diagram, maka akan muncul kelima entitas tersebut. Untuk memudahkan, kita perbaiki dulu untuk posisi dari masing-masing masing-masing entitas. Nah, kemudian kita memberikan proses untuk masing-masing entitas. Karena kita memakai 5 entitas, maka kita menggunakan 5 proses. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita berikan aliran data ataupun tanda panah pada masing-masing entitas dan proses tersebut. Berikan aliran timbal balik. Nah, kalau untuk dari antara motor dan nota kita berikan satu aliran saja. Nah, di sini nanti kita akan memakai untuk proses pemberkasan. Ini berarti bahwa semakin kompleks diagram dari masing-masing ini entitas dibandingkan dari diagram konteks tadi. Nah, kemudian kita memberikan nama untuk masing-masing proses. Proses yang pertama ini antara penyewa dengan staf kita beri nama proses administrasi. Proses administrasi. Nah, kemudian untuk proses yang kedua kita beri nama memeriksa stok. Untuk yang ketiga kita berikan proses sediakan. Dan proses yang keempat kita beri nama proses pemberkasan. Dan terakhir kita beri nama proses pembayaran. Nah, kemudian kita akan memberikan penamaan untuk masing-masing aliran dari penyewa ke proses administrasi, dari penyewa ke proses administrasi kita beri nama mengisi data perjanjian. Dan proses memberikan informasi kepada penyewa yaitu surat perjanjian sewa. Langsung saja kita munculkan
format, konten, dan name agar namanya teksnya kelihatan. Dan isi data kemudian ini sesuai penjelasan saya. Kira-kira seperti ini untuk menyewa ke proses administrasi. Kemudian staff terhadap proses administrasi memasukkan data diri. Kemudian memberikan informasi untuk melakukan validasi data. Nah, demikian untuk selanjutnya kita berikan nama untuk masing-masing aliran. Dari staff ke memeriksa stok itu menginput data staff. Outputnya memberikan info stok input. Data stok tersedia. Dan pilihan, kemudian kemudian motor memberikan input list motor. Dari proses motor ke pemberkasan, melaporkan kondisi motor. Kemudian nota juga melaporkan kegiatan transaksi. Nah, kemudian nota memasukkan data untuk proses pembayaran. Masukkan data, kemudian dari proses akan memberikan laporan pembayaran. Nah, kemudian proses akan memberikan penyewa akan melakukan pembayaran. Pembayaran dan akan mendapatkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Nah, kemudian kita munculkan masing-masing nama dari aliran tersebut. Nama dari produk.
Kita geser. Oke. Nah, konten. Oh ya, ini kita belum beri nama ya. Dari sediakan ke motor tadi, kita akan mendapatkan jenis motor. Jenis motor. Udah. Kemudian kita munculkan namanya. Jadi, format dan selesai. Nah, setelah memberikan nama, maka selanjutnya kita akan memberikan data store untuk masing-masing proses. Karena masing-masing proses ini akan disimpan datanya. Maka kita klik data store, maka kita berikan ini, data store, dan data store. Karena kita punya 5 proses, maka kita akan memberikan 5 data store. Sebelumnya kita memberi nama dulu untuk data store yang pertama, yaitu file kita beri nama file penyewa. Nah, kita berikan proses flow untuk data store, masing-masing data store. Kemudian sini, nah, sebenarnya untuk data store yang pertama, aliran prosesnya kita beri nama disimpan. Ini untuk semua flow-nya ini kita beri nama disimpan semua. Disimpan karena ini datanya artinya disimpan. Kita munculkan dulu. Nah, muncul format. Oke, untuk yang kedua kita beri nama data store-nya yaitu file staf pemeriksa. Nah, kita beri nama file staf pemeriksa. Nah, yang ketiga kita beri nama file penyewa motor.
Sebelumnya kita beri nama, simpan, kita munculkan dulu. Nah, selanjutnya untuk data store yang keempat kita beri nama file penyewaan. Dan aliran alirannya kita munculkan dan beri nama disimpan. Dan yang terakhir data store untuk proses pembayaran kita beri nama file pembayaran. Nah, dan untuk aliran datanya disimpan juga. Nah, disimpan. Nah, dengan demikian proses untuk DFD level 0 ya sudah jadi. Setelah membuat DFD level 0-nya, selanjutnya kita akan membuat DFD level 1, artinya lebih kompleks. Kita akan membuat DFD level 1-nya dulu dari entitas penyewa dan staff dan proses administrasi. Oke. Proses administrasi. Ya. Caranya dengan kita mengklik kanan pada proses administrasi, kemudian kita decompose proses. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita open diagram. Sebentar. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini. Kita akan membuat DFD level 1 dari penyewa dan staff atau di file penyewa. Kemudian kita berikan proses diantaranya di sini. Nah, kemudian kita berikan nama untuk proses ini kelengkapan administrasi. Administrasi. Nah, kemudian kita berikan data flow penyewa dan nah, kita beri juga aliran untuk data store-nya. Nah, selanjutnya kita beri lagi nama untuk alirannya. Sini kita tetap buat disimpan karena baik input yang kita masukkan itu akan disimpan ke file penyewa. Nah, untuk dari penyewa administrasi kelengkapan sebentar. Dari penyewa ke proses kita beri nama pengisian surat perjanjian. Surat perjanjian. Nah, kemudian untuk outputnya surat perjanjian sewa. Nah, kemudian kita munculkan dulu format konten. Kita rapikan sedikit.
Nah, paste, format, content, name, enter. Nah, oke, kita bisa note. Selanjutnya kita beri nama untuk data aliran untuk dari staff ke proses. Dari staff ke proses itu data dirinya. Oke, kita munculkan. Nah, kemudian outputnya validasi data diri penyewa. Melakukan validasi data diri. Muncul kan? Nah, dengan demikian ini sudah jadi untuk DFD level 1 dari file penyewa atau antara penyewa dan staff. Bisa juga dilakukan untuk DFD untuk file staf pemeriksa, file persediaan motor, file penyewaan, dan file pembayaran dengan melakukan hal yang sama seperti melakukan pada yang pertama ini untuk file penyewa atau antara penyewa dan staff. Dengan langkah yang sama maka akan menghasilkan bentuk yang sama juga dengan seperti ini. Berikutnya yaitu analisa output yang sudah didapat dari praktikum yang telah kami lakukan. Yaitu yang pertama adalah analisa output DFD konteks. Dari output yang dihasilkan oleh DFD konteks dapat dilihat bahwa terdapat satu proses sebagai pusat kumpulan dari entitas penyewa, staf, gudang motor, dan nota. Masing-masing entitas tersebut melakukan aktivitas dan hubungan relasi masing-masing dengan sistem pusat. Aliran yang terdapat pada DFD konteks yaitu pada entitas penyewa melakukan validasi surat kemudian sistem mengeluarkan surat perjanjian sewa. Entitas staf memasukkan kesepakatan sewa kemudian didapat informasi tagihan sewa. Entitas gudang memasukkan informasi stok motor kemudian sistem memberikan informasi motor siap disewa. Entitas motor memasukkan daftar penyewa motor kemudian sistem mengeluarkan informasi riwayat penyewaan. Dan entitas nota memasukkan data penyewa menghasilkan informasi nota. Selanjutnya analisa output DFD level 0. Pada DFD level 0 yang dibuat terdapat 5 proses sama dengan banyaknya entitas yang ada yang menghubungkan antar entitas tersebut dan dengan aliran data masing-masing terhadap proses yang ada. Entitas yang ada melakukan aliran dengan membentuk menyerupai lingkaran. Entitas penyewa dan staf saling berelasi dengan proses administrasi. Entitas staf dan gudang berelasi dengan proses memeriksa stok. Entitas gudang dan motor berelasi dengan proses sediakan. Entitas motor dan nota berelasi dengan proses-proses pemberkasan. Serta entitas nota dan penyewa berelasi dengan proses pembayaran. Selanjutnya, analisa output DFD level 1. Terdapat 5 DFD level 1 yang dibuat yaitu kelengkapan administrasi antara entitas penyewa dan staf di mana datanya disimpan di dalam file penyewa motor. Yang kedua yaitu pemeriksaan stok antara staf dengan gudang di mana datanya disimpan di file staf pemeriksa. Ketiga yaitu sediakan antara entitas gudang dan motor di mana datanya disimpan di file penyediaan barang. Keempat yaitu kelengkapan berkas antara entitas motor dan nota di mana datanya disimpan dalam file penyewaan. Kelima yaitu pembayaran antara entitas nota dan penyewa di mana datanya disimpan di file pembayaran. Dapat dilihat perbedaan dari kedua level DFD tersebut, yaitu terletak pada bagaimana DFD menerangkan sistem. Nah, pada DFD level 0 ini hanya menerangkan aliran data input dan output pada sistem, sedangkan DFD level 1 mewakili aliran sistem secara sebagian atau seluruhnya namun secara mendetail. Selanjutnya, pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jawaban dari tujuan yang kita buat pada bab 1, yaitu yang pertama adalah entitas atau subsistem dari informasi manajemen Pegasus Motoren yang terdapat pada Pegasus Motoren
yaitu penyewa, staf, gudang, motor, dan nota. Yang kedua yaitu berdasarkan DFD level 0 dan level 1 yang merupakan dekompos dari DFD level 0, terdapat 5 proses beserta hubungan antar entitasnya, yaitu proses administrasi antara entitas penyewa dan staf, proses pemeriksaan stok antara entitas staf dengan gudang, proses sediakan antara entitas gudang dan motor, proses pemberkasan antara entitas motor dan nota, dan proses pembayaran antara entitas nota dan penyewa. Nomor 3 yaitu proses pembuatan data flow diagram dalam sistem informasi manajemen Pegasus Motoren dimulai dengan menentukan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem, yaitu penyewa, staf, gudang, motor, dan nota. Kemudian membuat diagram konteks. Setelah itu membuat relasi timbal balik menggunakan tools data flow. Lalu dilanjutkan dengan melakukan proses decompose. Selanjutnya menambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Setelah membuat DFD level 0, buat DFD level 1 dengan melakukan proses decompose setiap entitas atau proses pada DFD level 0 ini. Nah, saran untuk laporan modul 2 adalah yang pertama yaitu sebaiknya pada modul lebih dijelaskan mengenai langkah-langkah proses pengerjaan. Yang kedua yaitu sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu sebaiknya pada modul diberikan solusi untuk masalah yang terdapat pada saat proses pengerjaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.